Amin ya. Nih, kita mulai yuk. Jadi, yang pertama kita belajar tentang mikroba. Gimana sih caranya dia supaya bisa tumbuh dan gimana cara kita mengkultivasi. Nah, sebelumnya kultivasi itu apa, Kak? Ada yang udah tahu belum? Oke, langsung aku jelasin kali ya. Jadi, kultivasi itu kita tuh mau buat dia tuh supaya berkembang biak. Nah, caranya supaya berkembang biak tuh gimana? Jadi kan kita butuh tempat nih, butuh media supaya nanti dia bisa tumbuh. Nah, nanti media-medianya itu bakal kita bahas di lecture ini gitu ya. Sekarang kita lanjut dulu. Nah, ini kan ada gambar nih. Maksud gambarnya tuh apa sih intinya? Dokternya tuh mau bilang kalau misalnya kita tuh selalu hidup sama mikroba-mikroba atau disebut juga sebagai mikrobiota. Nah, tapi mikrobiota itu tuh dia mutualisme, guys. Artinya mutualisme itu tuh dia memberikan sama-sama keuntungan lah bagi manusia ataupun bagi mikrobanya. Nah, terus tumbuhnya ada di mana aja? Bisa nih di hidung, mulut, tenggorokan, terus juga ada di usus, terus juga ada di lambung, ada di vagina, atau bahkan ada di kulit gitu ya. Nah, sekarang kita mau ngomongin tentang cara bakteri itu bisa berkembang. Gimana ya caranya? Sebenarnya bahasa gampangnya itu dia berkembang dengan cara membelah diri. Ini kan sering banget ya dibahas waktu kita dulu SMP, SMA, bakteri berkembang biak dengan cara membelah diri. Nah, kalau kita sekolah nih di kedokteran, dia tuh ternyata punya nama keren. Nama kerennya adalah binary fission. Itu ya, diinget-inget ya, nama kerennya binary fission. Nah, prosesnya itu gimana? Prosesnya gini. Oke, jadi yang pertama, oh ya, dipegang dulu kata kuncinya, dia kan membelah diri. Tapi membelah diri itu sifatnya harus sama ya, ingat, sifatnya harus sama. Nah, sekarang prosesnya gimana? Yang pertama, dia itu karena dia mau membelah diri, selnya itu dielongasi dulu. Elongasi itu dipanjangin lah, ibaratnya supaya rumahnya ini nanti muat buat dibelah. Padahal kan isi rumahnya harus sama nih, jadi rumahnya digedein dulu gitu. Kalau udah digedein, sekarang DNA-nya direplikasi. Ya, makanya ini ada dua nih, ada dua DNA replikasinya. Terus yang perlu diperhatiin juga, em, ini, nih, ada yang paling luar dia ada dinding selnya, terus nanti yang bagian dalam ada sel membrannya gitu ya. Nah, terus sekarang kita lihat. Pertama-tama dia mulai buat invaginasi. Artinya invaginasi itu apa sih? Invaginasi itu dia membentuk cekungan ke dalam. Nih, kita lihat ya. Dia bentuk cekung ke dalam, terus nanti supaya dia bisa bentuk kayak pouch. Pouch itu kantong. Nah, terus karena dia baru awal mulai masuk ke dalam atau invaginasinya, jadi ada yang namanya aparatus fission ring nih. Bayanginnya gini aja, kan dia mau membelah nih. Supaya gampang buat membelahnya, kita kasih aja nih suatu benda supaya dia itu lebih gampang nih buat belahnya. Nah, bendanya itu tuh cincin. Jadi ibaratnya kayak ya misalnya jari dikasih cincin, kan nanti kayak lebih gampang nih dia supaya jadi ketekan. Nah, supaya ketekan bisa membelah diri gitu ya. Nah, tapi cincinnya ini tuh masih ibaratnya tuh kerangka di luar doang. Jadi dia belum bisa bikin yang di dalamnya tuh nyatu kayak gitu. Nah, terus kalau udah masuklah ke proses ketiga. Kalau udah proses ketiga, si ringnya itu tadi, cincinnya itu tuh udah bisa bikin bagian dalamnya kepotong juga, guys. Makanya nih kita bisa lihat ya, dia udah kebagi dua, terus dindingnya udah punya dinding sendiri, terus juga udah punya membran sendiri. Yang ini juga sama, udah punya dinding sendiri, udah punya membran sendiri. Tapi belum belah full. Nah, pas di sini nih baru dia bisa belah full. Ini yang dikasih nama sebagai binary fission gitu ya. Terus jangan lupa bahwa sifat DNA-nya itu sama. Makanya kita sebut sebagai menghasilkan daughter cells yang identik. Nah, terus sekarang kita ngomongin tentang doubling time atau generation time. Artinya apa? Artinya itu adalah waktu yang dibutuhin sama bakteri supaya dia itu bisa membelah diri. Nah, untuk waktunya sendiri itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi, guys. Jadi yang pertama bisa disebabkan oleh chemical ataupun kondisi-kondisi fisikal. Nanti kita bahas di bawah ya ada apa aja. Contohnya itu kayak misalnya tergantung pH-nya nih, tergantung suhunya, tergantung oksigennya kayak gitu. Nah, kalau misalnya nih, kita kan prosesnya banyak banget ya, jadi dia bakal berduplikasi. Anggaplah pertama dia cuma satu nih, terus nanti dia bisa jadi empat, terus nanti dia bisa jadi 16, dan bisa jadi 256, pokoknya dia berpangkat-pangkat gitu. Nah, terus ternyata tiap bakteri punya waktunya masing-masing. Yang paling cepet dan yang paling sering ditanyain tadi soal Cumex ya, diingat-ingat, itu biasanya E. coli, dia paling cepet banget. Dia 15 menit aja tuh udah bisa membelah jadi dua, dari satu jadi dua. Nah, kalau si Staphylococcus aureus dia 30 menit, kalau si Mycobacterium tuberculosis dia 15 jam, Troponema pallidum 33 jam, kayak gitu ya. Ntar diingat-ingat aja. Tapi biasanya nih yang paling sering soal yang si E. coli ya. Nah, terus ada kalimat gini.
Kalau waktu pembelahannya itu makin cepat, berarti periode inkubasinya makin pendek. Nah, maksudnya gimana tuh? Ada yang tahu dulu nggak artinya masa inkubasi itu apa? Ada yang tahu? Oke, aku langsung jelasin aja ya. Jadi masa inkubasi itu adalah periode waktu dari orangnya ini terinfeksi nih. Tapi kan kalau orang terinfeksi, ibaratnya sistem imunnya masih bisa nyerang dan segala macam. Jadi gejalanya nggak langsung muncul. Tapi sewaktu-waktu kan gejalanya bisa muncul ya kalau misalnya sistem imunnya turun. Nah, jadi ada periode di mana si orang ini pertama kali terinfeksi sampai gejalanya muncul. Itulah yang kita sebut sebagai periode inkubasi. Nah, sekarang logikanya gini guys, kalau si bakterinya itu lebih cepat nih membelahnya, berarti kan nanti jumlah bakterinya itu bakalan semakin banyak. Kalau jumlah bakterinya semakin banyak, otomatis kan akan lebih mudah untuk menyerang sistem imun. Jadi sistem imunnya lebih cepat turun kan. Nah, kalau sistem imunnya lebih cepat turun, berarti gejalanya yang muncul kan akan semakin cepat kayak gitu. Makanya kalau si bakterinya itu lebih cepat nih buat membelah dirinya, otomatis waktu antara infeksinya yang pertama kali muncul sampai gejalanya muncul akan lebih pendek. Atau kata lainnya, masa inkubasinya lebih pendek gitu ya. Nah, sekarang ada si bakteri E. coli. Tadi kan kita udah dikasih tahu ya sama dokter ya. Oh, ternyata E. coli itu cuma butuh waktu 15 menit doang. Dari pertama kali satu biji jadi dua biji. Saking dia cepet banget, pertumbuhannya itu namanya adalah skyrocketing. Jadi ya ibaratnya kayak roket terbang ke atas kan cepet banget tuh. Nah, cepet banget itu kayak gini. Saking dia cepet banget, dia itu ada nama kurvanya sendiri. Namanya J-shaped growth. Bentuknya kayak huruf J. Ini kalau nggak salah sering keluar soal juga guys. Jadi diingat-ingat ya. Nah, terus eh, ternyata antara satu sel doang sampai dia jadi 2 juta itu tuh cuma butuh waktu 7 jam. Jadi cepet banget ya. Jadi kenapa namanya skyrocketing, paham ya. Nah, terus tapi pembentukan kurva ini tuh ada limitasinya, ada pembatasnya. Apa pembatasnya? Ya berarti kan kira-kira kalau nutrisinya habis gitu ya. Jadi dia tuh nggak punya bahan bakar nih untuk bisa berkembang biak. Jadi kalau misalnya stok makanannya nurun, terus di situ juga nanti ada apa ya kayak sampah-sampah dari dia membelah dirinya tuh semakin banyak terus jadi ibaratnya kayak yang mau ngambil makanan juga makin banyak terus juga limitasi-limitasi lainnya yang kita bahas di bawah. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini sering banget keluar, jadi diingat-ingat ya. Untuk pertumbuhan, kurva pertumbuhan bakteri itu ada 4. Yang pertama, kelihatan nggak ya? Yang pertama itu fase lag. Ingat aja kayak laptop nge-lag. Nah, artinya laptop nge-lag itu kan kayak nggak bisa diapa-apain nih. Tapi kalau di bakteri, maksudnya lag phase itu, dia pertumbuhannya itu masih pelan banget. Karena di sini itu baru aja dia menginfeksi tubuh. Jadi dia belum terlalu yang benar-benar membelah diri. Jadi masih dikit lah ya pertumbuhannya. Nah, kalau dia udah masuk nih ke tubuh, terus ternyata di sini lingkungannya itu oke. Misalnya ya, ternyata badan kita tuh pH-nya sesuai sama kebutuhan bakterinya, suhunya sesuai dan segala macam ya udah, dia kan jadi bisa berkembang biak dengan gampang. Nah, itu disebut sebagai fase log atau fase eksponensial. Jadi benar-benar melonjak tinggi. Terus, kalau udah dia melonjak tinggi, kan tadi udah aku bilang ya, kalau dia itu membelah diri, otomatis banyak nih nanti saingannya. Nah, karena saingannya banyak, padahal kan stok bahan bakar lingkungannya itu-itu aja tuh. Makanya nanti dia bakal masuk ke fase stasioner atau jumlahnya tuh ya segitu-segitu aja. Atau enggak banyak yang mati lah ibaratnya mulai proses mati. Jadi kalau aku ngafalinnya dulu, fase stationary itu sama aja kayak fase seleksi alam gitu loh. Siapa yang bakalan hidup, siapa yang bakalan mati gitu. Karena tadi ya yang aku bilang eh, bahan bakarnya itu stoknya terbatas. Jadi dia pertumbuhannya juga stasioner. Nah, karena udah seleksi alam, bakteri-bakteri yang nggak bisa tumbuh lagi, ya otomatis kan bakal mati nih. Karena bakal mati, nanti dia bakal ada fase penurunan jumlahnya atau kita sebut sebagai decline phase. Tapi kalau misalnya si bakterinya ini strong gitu ya, kuat, udah ngelewatin seleksi alam, berarti tetap ada beberapa bakteri yang remain viable atau tetap hidup gitu ya. Jadi ada 4, jangan lupa sering banget keluar. Yang pertama lag dulu, jadi pertumbuhannya tuh masih belum meningkat. Ingat aja laptop nge-lag ya, habis itu lock tuh, dia tumbuh banget. Terus karena dia harus saingan, padahal lingkungannya segitu-gitu aja bahan bakarnya. Jadi kan pasti ada rebutan, terus pasti jumlahnya juga nanti ya gitu-gitu aja. Namanya stationer, terus nanti yang nggak berhasil tumbuh lagi, yang mati nanti
berkurang jumlahnya kita sebut sebagai decline phase gitu ya. Terus kita bahas lagi ke sini. Ada yang namanya pembentukan spora. Pembentukan spora tuh apa sih? Tadi kan kita udah bahas ya. Ternyata kalau bahan bakar buat dia hidup tuh segitu-gitu aja, padahal dia masih mau hidup, otomatis kan dia harus punya coping mechanism nih. Nah, coping mechanismnya si bakteri itu adalah dengan membuat spora. Membuat spora itu maksudnya gimana, Kak? Jadi, dia buat diri dia itu dalam fase fase dorman. Artinya dorman tuh apa sih? Dorman itu artinya dia tuh masih ada nih dalam tubuh, tapi dia nggak beraktivitas, jadi dia nggak belah diri lah, nggak ngapa-ngapain. Jadi intinya ya udah dia saja, tapi nggak ngapa-ngapain. Fungsinya apa? Kenapa sih dia harus dorman? Karena dia itu mau menghemat energi. Jadi proses metabolismenya itu diturunin, kayak gitu. Proses metabolismenya diturunin lah, proses respirasinya diturunin lah, segala macamnya itu pokoknya diturunin demi si coping mechanism ini. Nah, sekarang pertanyaannya gimana ya caranya dia supaya jadi bentuk spora itu tadi. Dia dibagi dua fase. Yang nama fase A sama B, nanti aku zoom in. Ini adalah fase ketika eh, masih oke nih buat bereproduksi. Jadi masih masih oke ya lingkungannya. Nah, kalau dia dalam fase aktif, kita sebut sebagai sel vegetatif ya. Jadi si sel vegetatifnya ini masih bisa terus binary fission, masih bisa terus membelah diri. Nanti yang fase C sampai G, mana dia? Nih, C sampai G ini adalah fase ketika nutrisinya udah terlimitasi nih. Makanya nanti dia buat spora. Caranya gimana? Yang A sama B udah sama persis ya, nggak usah aku ulang lagi. Nah, yang si C, jadi ingat, tadi kan pertama aku bilang kromosomnya harus selalu sama. Jadi dia tetap bakalan harus replikasi dulu kromosomnya. Oke, kalau udah replikasi kromosomnya, nah kalau dia mau bentuk spora, sifatnya itu emang dia selalu menyudut ke pojok gitu loh guys. Kalau kita biasanya optimal kan dia pasti nggak mojok ke salah satu sisi. Jadi dia pasti kebelahnya sama besar kan. Setengah-setengahnya ini sama besar. Nah, kalau spora sifatnya itu dia mojok ke salah satu sisi. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya kan berarti asimetris ya, nggak sama gitu. Nah, yang mojok ini dia cikal bakal si sel sporanya. Terus yang utamanya ini kita sebut sebagai mother cell nih ya, dia mother cell. Terus dia bakalan bentuk ini nih transversal septumnya nih. Ini kan septum transversalnya nih. Nah, septum transversalnya nanti juga sama bakal bantu dia membelah diri, cuma bedanya nggak bagi setengah pas. Dia jadi transversal septum itu mojok ikut-ikutan mojok nih kelihatan di sini ya. Nah, terus kalau misalnya udah nanti dia bakalan membagi diri jadi ada yang bagian korteksnya lah atau badannya gitu ya. Terus juga nanti ada layer-layer bagian luarnya dan segala macamnya kayak gitu. Terus dia itu ada yang namanya spore coat pieces. Coat itu kan mantel nih. Jadi anggap aja ya kayak kita kalau pakai mantel kan lapisan terluar. Maka lapisan terluar itu namanya si spore coat ini. Oke, udah jadi nih. Ini semakin matang lagi, spore coatnya makin kelihatan. Terus juga ada korteksnya semakin kelihatan dan segala macamnya. Terus dia juga udah mulai untuk memisahkan diri dari si mother cell ini, ya. Nah, terus kalau udah gimana ya? Udah dia udah bisa tumbuh sendiri, udah jadi spora yang free, yang bebas, udah punya DNA sendiri, udah punya mantel sendiri, udah ada korteks, udah ada membran sel dan segala macem. Tapi dia kayak aku bilang tadi, dia dorman. Jadi dia tetap akan hidup ketika kondisi-kondisi nutrisinya itu tuh walau apa ya kondisi nutrisinya itu minimal banget. Nah, nanti ketika sewaktu-waktu, oh ternyata lingkungannya udah oke nih, atau favorable nutrient conditions, nanti dia bakal jadi si sel vegetatif lagi. Sel vegetatif tuh yang tadi aku bilang ya, waktu pas dia aktif, dia bisa berkembang biak, bisa binary fusion, kayak gitu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak dari si pembentukan spora atau udah jelas? Oke, aku lanjut dulu kali ya. Sip, sip. Nah, tadi kan kita udah bilang ya, kalau ada beberapa faktor. Yang pertama temperatur, suhu, terus juga oksigen sama pH. Sekarang kita bahas temperatur dulu. Dia tuh, kalian mikirnya gini aja guys, dia tuh sama kayak manusia ya. Ada yang demen dingin-dingin, ada yang demen panas. Nah, terus, jadi dia sama nih, kita bagi jadi tiga grup ya. Ada yang sukanya dingin. Kalau dingin dia namanya sikrofil. Kalau dia sukanya yang panas, namanya termofil. Berarti kalau tengah-tengahnya kita sebut sebagai mesofil gitu ya. Ini suhu-suhunya, aku lupa sih, tapi pernah ditanyain nggak ya? Ntar aku kasih tahu kalian lagi ya, pernah ditanyain soal apa enggak.
Tapi untuk ngafalinnya angkanya gampang sih. Jadi kalau misalnya suka dingin ya udah dia batasnya itu kelipatan 20, 40, 80. Terus kalau misalnya dia dingin ya udah berarti dari 0 sampai 20. Terus juga nanti kalau panas berarti lebih dari 40. Itu kalau yang si termofil, tapi kalau suka panas banget berarti lebih dari 80. Berarti kalau meso kan di antaranya tuh ya udah berarti antara 20 sampai 40 gitu. Sekarang ini ya, jadi ada beberapa contoh bakteri-bakterinya. Ini nanti dihafalin aja. Tapi yang paling sering keluar balik lagi ke E. coli. Nah, ingat-ingat ya, E. coli itu dia tuh fleksibel banget. Dia bisa di tengah-tengah. Berarti bisa di suhu antara 20 sampai 40. Dia bisa di mesofil. Oke? Terus, nah sekarang ngomongin tentang oksigen. Dibagi dua, ada yang suka oksigen, ada yang nggak suka oksigen. Kalau suka oksigen namanya aerob, kalau nggak suka namanya anaerob. Ibaratnya gini, nanti baik itu suka oksigen ataupun nggak suka, dia tuh ada dua sifat. Ada yang dia tuh keras kepala banget, ada yang ya udahlah ngikut aja lingkungannya, yang penting gue bisa hidup kayak gitu. Nah, yang si keras kepala itu namanya obligat. Jadi kalau dia obligat aerob berarti ya udah pokoknya harus ada oksigen baru bisa hidup kayak gitu. Kalau dia obligat anaerob berarti ya pokoknya nggak boleh ada oksigen baru dia bisa hidup. Intinya kayak gitu. Nah, yang tadi aku bilang yang dia slow-slow aja bisa ngikut, yang penting bisa hidup lah. Itu tuh namanya si fakultatif. Jadi dia bisa hidup dengan ataupun tanpa oksigen, cuma memang akan lebih optimal kalau ada oksigennya gitu. Nah, kalau si mikroaerofil sesuai namanya ya, mikro kan kecil. Jadi dia itu masih butuh oksigen tapi dikit oksigennya kadarnya. Nah, terus tadi anaerob juga ya, ada yang aerotoleran sesuai namanya. Aerotoleran tuh dia yang manut-manut aja, dia sama kayak fakultatif namanya. Jadi kalau ada oksigen ya oke, kalau enggak ya oke, yang penting bisa hidup. Kalau obligat itu pokoknya si keras kepala, intinya gitu ya. Nah, terus cara kita ngetesnya si bakteri ini suka nggak sih sama oksigen sama enggak, kita pakai medium yang namanya thioglycolate broth. Nanti ada gambarnya di bawah, oke? Pokoknya si thioglycolate broth ini dia itu tuh bakal berikatan sama oksigen bebas. Jadi memang bakteri-bakteri aja yang suka sama oksigen bisa hidup di situ. Nih ya, yang bagian atas itu tuh yang suka oksigen, yang bagian bawah itu tuh yang nggak suka nih. Jadi kalau misalnya nanti dia tipe tipe bakteri yang bisa keduanya, nah ya udah dia bakalan tumbuh kan, baik itu di lapisan yang atas ataupun yang bawah. Tapi kalau misalnya dia lebih suka yang konsentrasi oksigennya rendah, berarti kan dia akan cenderung ke warna yang kuning dong, yang oksigennya minimal. Nah, terus kalau dia harus banget butuh oksigen, yang si obligat ya berarti dia tumbuhnya yang di atas. Dan seterusnya ya, tinggal lihat gambarnya aja. Nah, ini fungsinya kita bisa mengidentifikasi guys. Oh, ini bakterinya bakteri yang apa ya, anaerob atau anaerob. Intinya gitu sih. Nah, sekarang ada ngomongin pH juga. Sorry, kepotong ya. Nah, pH-nya ini ada yang dia suka asam, asid, ada yang nggak suka asam atau suka basa gitu ya, alkalin. Nah, namanya kalau asidofil berarti dia suka asid, berarti dia suka asam-asam. pH-nya berapa, Kak? 1 sampai 4. Jadi saking dia suka asam tuh beneran di pojok bawah dari pH. Contohnya siapa? Si Helicobacter pylori nih. Ini tuh si bakteri yang tumbuh di gaster kita, yang tumbuh di apa lambung kita. Nah, kalau si alkafil berarti dia suka alkali, suka basa gitu. Dia di 8,5 sampai 11 baru bisa tumbuh. Contohnya si ini nih, si kolera. Nah, tapi masalahnya bakteri-bakteri itu neutrofil, guys. Neutrofil tuh artinya dia di pH yang netral bisa tumbuh. Nah, pH netralnya berapa? pH netralnya di sini ya, di 6,5 sampai 7,5. Nah, kalau misalnya jamur di pH berapa hidupnya, dia di sini, pH 5 sama pH 6. Nah, terus ternyata juga ada hubungannya sama tekanan osmotik. Tekanan osmotiknya apa sih? Jadi gini, kalau tekanan osmotiknya dia semakin tinggi, P tekanan ya, tekanan osmotiknya makin tinggi, si cairan dalam selnya ini sel bakterinya tuh bakal ketarik keluar. Nah, berarti kalau tekanannya semakin tinggi, cairannya kan akan semakin ketarik keluar nih, berarti dia akan mati ibaratnya gitu. Makanya extreme osmotic pressure itu bisa bikin bakterinya jadi mati. Nah, terus gimana caranya, coping mechanismnya apa nih untuk melindungi dia dari si tekanan osmotik? Dia punya ini dinding sel, punya plasma sel. Jadi si airnya itu nggak langsung keluar kayak gitu ya. Untuk ngetesnya kita bisa pakai konsentrasi NaCl yang berbeda. Kalau NaCl 0,5% kan konsentrasinya rendah tuh, ya udah masih aman. Kalau NaCl 10% makin tinggi, dia mulai nih si tekanan osmotiknya ngaruh, mulai ketarik keluar kayak gitu. Nah, ini ringkasannya, ntar dibaca ya. Terus, nah sekarang mediumnya. Tadi kan kita membahas tentang numbuhin bakteri.
Nah, supaya bakteri bisa tumbuh di luar tubuh manusia nih, kita harus buat lingkungannya optimal kan. Nah, caranya gimana? Dia ada media. Medianya ini ada berbagai bentuk nih. Ada yang bulat-bulat ini namanya kayak dish, ada yang bentuknya tube kayak gini. Nah, terus dia dibagi jadi beberapa hal, dibagi berdasarkan bentuknya, berdasarkan isi komponennya, ya komponen chemicalnya, atau berdasarkan fungsinya. Nah, kita bahas dari bentuknya dulu ya. Kalau bentuknya ada yang cair, ada yang padat, ada yang tengah-tengah, semi solid. Nah, tapi si padat ini bisa balik lagi ke cair, ntar tinggal menyesuaikan aja di suhu berapa. Tapi biasanya nggak bakal ditanya sedetail itu kok kalau soal. Jadi kalian yang penting tahu aja, oh ada klasifikasi berdasarkan bentuk, berdasarkan fisikal gitu. Nah, kalau misalnya yang komposisi chemical, jadi dia ada yang emang dibuat, jadi kita sebut sebagai sintetis atau chemically divine atau nggak dibuat atau kita sebut sebagai non sintetis ya. Jadi ibaratnya kan ada tuh media yang misalnya dari darah kuda kayak gitu. Nah ya udah darah kudanya kayak nggak usah diotak-atik, nggak usah ditambah apapun itu. Nah itu kita sebut sebagai non sintetis. Terus kalau dari fungsinya ada empat. Yang pertama general purpose, terus juga enriched, selective sama differential. Nanti kita bahas di bawah. Nah, jadi yang pertama general purpose sesuai namanya ya, purpose-nya itu general. General kan kayak melingkupi banyak hal. Jadi intinya kita tuh mau buat bakteri itu bisa tumbuh sebanyak-banyak mungkin. Ya sebroad, selebar-lebar mungkin lah intinya. Nah, terus isinya tuh biasanya pakai apa? Karena kita mau buat dia sebanyak mungkin, kita buat aja lingkungannya itu tuh apa ya, se real itu gitu. Nah, karena kita buat seril itu ya udah berarti dia non sintetis gitu ya. Nah, contohnya apa tuh? Contohnya ini nih, kayak brain heart infusion, terus juga TSA, kayak gitu. Jadi nanti bisa tumbuh tuh berbagai macam patogennya. Nah, terus sekarang kalau enriched, gimana Kak? Kalau enriched ya udah, berarti kan kita tambah-tambahin sesuatu nih, atau namanya organic substance supaya bakterinya akan semakin oke buat tumbuh. Berarti kita ngasih makanannya. Makanannya tuh apa aja sih? Yang kayak modelan gini nih, vitamin lah, amino acid lah, yang kayak gitu-gitu. Contohnya ini ya, ada berbagai macam. Nah, terus ada juga yang dia selektif. Maksudnya selektif itu apa? Sesuai namanya ya. Jadi kita itu pengen bakteri A aja nih yang tumbuh. Nggak mau bakteri yang lain nggak tumbuh. Makanya ada namanya proses inhibisi ya. Pokoknya kita inhibit, kita cegah lah yang lain itu buat tumbuh. Caranya gimana? Nah, emang ada dua media yang spesifik. Yang dimana, oh cuma bakteri ini aja nih yang bisa tumbuh gitu. Nah, contohnya si ini, mannitol sama McConkey. Ini sering banget nih muncul di soal McConkey. Gitu ya. Nah, terus yang keempat, untuk diferensial media nih. Diferensial media itu artinya untuk membedakan. Maksudnya membedakannya gimana? Mungkin nanti ada muncul pertanyaan ini, Kak, terus bedanya sama selektif apa dong? Kan selektif kita juga mau bedain ya, bakteri yang bisa tumbuh sama nggak bisa tumbuh. Nah, gini, kalau si selektif itu tuh kita beneran memilih bakteri A aja nih yang tumbuh. Berarti kita buat medianya optimal cuma buat A, kayak gitu ya. Jadi ibaratnya kalau ini tuh, oh berarti si Staphylococcus aureus doang yang bisa tumbuh si Serratia marcescens nggak bisa nih gitu, itu selektif. Nah, bedanya sama diferensial gimana? Kalau diferensial, bakteri yang lainnya itu tuh masih bisa tumbuh. Cuma kita bisa bedain sifat atau aktivitas metaboliknya, guys. Gitu. Nah, cara bedanya gimana? Gampang. Dia soalnya jenis perbedaannya itu kelihatan ya, visible. Bisa lihat dari warna lah, bisa lihat dari warnanya, terus, sorry, bisa lihat dari warnanya dan segala macamnya. Nah, yang biasanya sering keluar di soal, itu tuh si belat agar nih. Kita bedain berdasarkan proses hemolisisnya. Hemolisis itu kan sesuai namanya ya. Jadi hemo itu artinya darah, lisis itu artinya rusak ya, dihancurin. Nah, jadi kita mau lihat aktivitas gimana sih caranya dia itu buat eritrosit, sel darah merah itu jadi hancur gitu. Nah, kalau eritrosit hancur, kan dia bakal ngeluarin yang namanya hemoglobin nih guys. Kita bisa lihat dari aktivitas hemoglobinnya buat bedain, oh dia tuh hemolisis alfa, beta, atau nggak ada hemolisis sama sekali. Bedanya apa? Kalau misalnya yang si alfa, dia itu hemolisisnya itu cuma sebagian doang, atau kita sebut sebagai parsial. Jadi karena dia cuma parsial, masih ada warna-warna sisa hemoglobin yang muncul. Nah, sisa warna Hb-nya apa? Yang ini nih, kalau literatur tuh bilangnya hijau sih. Cuma kalau di gambarnya mungkin kayak agak hijau-hijau coklat ya. Tapi ya kita patokannya hijau. Nah, si hijau-hijau ini tuh sisa Hb-nya. Berarti
Oh, berarti ini dia cuma parsial doang. Nah, contohnya bakteri apa? Bakteri yang bisa si parsial itu tuh yang paling terkenal banget, yang si alfa itu adalah si Streptococcus pneumonia. Nah, si Streptococcus pneumonia ini sesuai namanya ya, dia suka bikin pneumonia atau dia juga bisa bikin meningitis. Meningitis itu adalah peradangan ya, itis kan peradangan. Dari kata meninges, meninges itu lapisan otak. Jadi dia bikin lapisan otaknya itu meradang. Intinya gitu lah. Nggak usah kita pikirin sekarang, ntar pusing. Nah, kalau yang si beta hemolisis, itu hemolisisnya itu total atau komplit. Karena dia komplit nih nge-breakdown Hb-nya, jadi nggak ada warna sisanya. Makanya warna yang muncul terang nih. Ya, dibandingin ini kan lebih kayak hijau-hijau coklat kayak gitu. Kalau nggak ada hemolisis ya udah warnanya lebih kayak makin gak kelihatan lagi. Nah, itu kalau kita pakai blood agar. Nah, kalau pakai spirit blue agar sesuai namanya ya. Jadi, dia itu akan mendeteksi, kalau ini kan tadi mendeteksi hemolisis, kita mau mecahin eritrosit. Kalau ini kita mau mecahin lipase, mau lipo, lemak, pakai enzim lipase. Jadi, kalau nanti terjadi proses hidrolisis nih, lemaknya dipecah, ya udah nanti warna bakterinya bakal jadi biru tua gitu. Nah, sekarang transport media tuh apa sih? Jadi intinya gini kan, kalau kita udah ngambil, oke nih, kita udah ambil bakteri ya dari si pasien. Terus kita mau pindahin lah ke media yang udah kita ceritain tadi. Tapi kan nggak semua rumah sakit tuh punya fasilitasnya tuh teman-teman. Makanya untuk kalau dia mau dipindahin ke rumah sakit lain, dia butuh media transport. Nah, media transport itu ini kuncinya dari media transport ini kan banyak banget ya. Tadi baca sendiri deh, ada yang harus difulfill. Nah, tapi intinya tuh yang di bold. Intinya adalah konsentrasinya itu tuh harus dibuat sama without altering their concentration. Ya, jadi pokoknya dibuat sesuai sifat bakterinya. Dan nggak boleh bakterinya itu berkembang biak karena kita kan pengen tahu jumlah asli bakterinya berapa. Jadi pokoknya ya udah konsentrasinya dibuat tetap kayak gitu. Contohnya yang ini tadi ya, tioglikolat yang tadi ada gambarnya di atas. Habis itu atau contohnya pakai stool transport medium. Tapi ini jarang banget sih ditanyain. Nah, sekarang ada metode buat ngekultur mikroorganismenya. Oke, udah sampai ya di media. Nah, cara memperbanyaknya gimana? Ada 5 proses. Inokulasi, inkubasi, isolasi, inspeksi, sama identifikasi. Nah, apa itu inokulasi? Gampangnya gini. Inokulasi itu jadi kita udah dapat kan sampel, sampelnya ini mau kita taruh ke media. Dah, simpelnya gitu. Inokulasi tuh ngomongin itu. Nah, makanya kan ada gambar ini ya, dia mau pindahin ke media. Nah, untuk pindahin ke media tuh dia emang ada alatnya sendiri nih, si besi ini dan si besinya itu memang harus steril. Nanti caranya gampang banget, dia cuma kayak ya udah dioles-oles aja gitu. Ntar olesnya ada yang benar warnanya kelihatan ya. Olesnya ada yang gini, terus juga nanti ada yang kayak gini. Pokoknya itu emang dibuat berbagai arah gitu, biar nanti kemungkinan dia tumbuh lebih gampang. Dah, intinya gitu aja. Itu inokulasi. Nah, kalau inkubasi apa? Inkubasi itu kita buat lingkungannya itu optimal supaya nanti dia itu bisa makin membelah diri. Nah, supaya optimal gimana? Tadi kan ada sesuai pH, sesuai suhu dan segala macam. Jadi emang dia butuh mesin khusus guys kayak gini. Emang kayak gitu bentuk mesinnya. Terus juga nanti emang kayak kita tunggulah beberapa jam, beberapa hari. Ya udah itu proses kita menunggu dengan lingkungan yang udah dibuat optimal namanya inkubasi. Dah, gampang. Terus juga nanti ini ada macam-macam ya. Nanti kalau misalnya dia butuh oksigen, masih ada nih candle-nya ini dulu percobaan aja sih. Kalau ada lilinnya berarti kan dia masih ada oksigen. Oke, bakterinya berarti masih bisa tumbuh nih di petri dish-nya. Kalau misalnya nanti dia anaerob, nggak suka oksigen, berarti ketika ditutup nih, tutup nggak ada oksigen akses sama sekali, dia masih bisa tumbuh dah gitu. Nah, sekarang isolasi, artinya isolasi ini apa? Kan tadi udah kita pindahin, udah kita buat optimal lingkungannya, udah bisa tumbuh dong. Nah, ini kan ada bakteri banyak nih ya tumbuh. Isolasi itu kita tuh pengen ngambil satu aja gitu. Kan misal nih bakterinya banyak. Ada si E. coli lah, ada Microbius luteus lah, ya aduh susah banget namanya. Nah, isolasi itu ya udah kita ambil aja satu yang emang kita mau teliti lebih lanjut. Nah, gitu. Itu isolasi. Nah, terus gimana caranya supaya koloninya itu tuh lebih sedikit. Kalau isolasi itu tuh ada yang namanya kita encerin atau namanya dilusi. Cara dilusi itu gimana? Bentar, kayak gambarnya ada yang lebih enak deh. Oh nih, jadi kalau misalnya dilusiin itu,
Biasanya itu emang dipindahinnya itu 5 kali, jadi kita butuh 5 tub gitu guys. Nah nanti tiap itu dia cuma ngambil nih, anggaplah nih tempat yang original lah ya, yang bakteri itu nih masih banyak pol. Nah terus kita kan mau bikin dia makin dikit nih, jadi kita tuh cuma ambil 1 mili aja dari kemungkinan bakteri yang banyak. Terus kita ambil lagi, kita ambil lagi, kita ambil lagi, kita ambil lagi, sampai yang kelima itu tuh udah terdilusi dengan skala 1 banding 100.000. Jadi ya karena yang makin diambil terus makin dikit ya nanti kan yang tersisa juga semakin dikit tuh. Nah, yang tersisa itu tuh yang emang bakal kita teliti lebih lanjut. Itu tuh si inokulasi itu tadi, ya. Nah, kalau udah dapet satu yang kita mau, kita inspeksi. Inspeksi kan kita amatin. Ya udah, diamatin aja secara makroskopik. Bentuknya gimana sih, warnanya gimana sih, dan segala macamnya. Ini udah ada listnya sendiri ya, nanti dibaca. Terus, kalau udah diidentifikasi, identifikasi itu intinya, oh kita udah tahu nih, udah kita deskripsiin nih di proses inspeksi. Sekarang kita cocokin lah karakteristiknya sama eh, sumber-sumber yang kita punya, entah buku, entah apa. Jadi intinya identifikasi itu kita bisa nentuin, oke, berarti kita sekarang nemu bakteri E. coli. Oh, bakteri apa, bakteri apa. Nah, itu artinya identifikasi. Nah, terus, oke, udah dapet kan? Kita sekarang mau ngitung nih nomornya. Cara ngitung jumlahnya gimana? Bisa secara direct, secara langsung, atau secara enggak langsung. Kalau secara langsung, sebenarnya ya udah kita liatin aja langsung. Tapi kan kecil. Berarti kita nanti butuh mikroskop ya, direct mikroskopi. Terus metodenya adalah namanya itu nanti singkatannya MPN atau most probable number. Kenapa most probable? Karena kan kita emang nggak bisa menghitung secara pasti banget nih kan namanya juga ngelihat secara langsung pakai mikroskop siapa tahu ya pas lagi ngelihat sliver kayak gitu ada yang ke skip makanya dia most probable jadi nanti dia ada range-nya. Nah range-nya yang gimana nih ini range-nya gini ya, jadi kalau lower tuh batas bawahnya, upper tuh batas atasnya. Jadi ibaratnya kalau misalnya gimana ya? Misalnya per 100 mili ini hasilnya 110 nih. Cuma dia itu ada, nggak mesti 110. Jadi ada rentangnya antar 40 sampai 300. Ini jarang ditanyain sih guys di soal, jadi kayak nggak usah diambil pusing. Intinya metodenya MPM gitu ya. Nah, terus dia juga ada teknik filtrasi membran. Jadi supaya emang yang keambil tuh bakteri yang paling kita mau, ya difilter dulu gitu. Terus baru nanti diambil. Nah, untuk cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya kan tadi kita pakai mikroskop ya. Nah, ini tuh memang ada namanya itu si bacterial suspensionnya. Bacterial suspensionnya itu jadi dia kayak kertas, terus ada kotak-kotak kayak gini nih. Satu kotak gede nih yang aku kasih pink-pink, merah-merah, itu tuh ada 25 kotak kecil. Nah, kita tinggal ngitung nih di satu kotak gede itu ada berapa. Nih, satu kotak gede kan ada tua, gapat, oh ada 14 gitu ya. Nanti tinggal dikali aja ada berapa kotak gede tuh yang ke cover sama bakterinya kayak gitu. Nah, karena pakai perkalian dan dalam satu kotak gede kan juga belum tentu sama, makanya kita pakai range tadi itu fungsinya. Nah, terus ini tabelnya ya. Jadi, oh kalau pakai medium ini dia khusus buat bakteri ini. Kalau pakai medium ini khusus yang ini nanti kita dihafalin aja ya. Gitu. Oke, selesai. Ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum kita pindah lecture? Udah aman? Aman ya? Oke. Oke, sebelum buka, kita langsung balik lagi lanjut ke lecture kedua. Ngomongin tentang hormon. Udah ganti belum ya? Belum ya? Benar. Mm, 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 mm. Oke, ngomongin tentang hormon. Nah, kayak minggu lalu aku juga coba gambar guys, biar kalian lebih ngerti. Soalnya kan hormonnya banyak pol ya, 42 slides nih. Aku bantu dengan gambar. Sorry banget nih, agak berantakan seperti biasanya, tapi akan aku coba jelaskan sebisa mungkin ya. Semoga jelas. Jadi gini, cewek itu ada 2 fase dia. Fasenya apa? Fasenya yang pertama adalah sebenarnya ini nggak terlalu masuk di lecture ini sih, tapi aku jelasin biar nanti kalian mudeng gitu. Kenapa bisa ada hormon ini gitu ya. Jadi yang pertama eh, sorry, namanya itu ovary phase atau ovarian phase. Ada yang ini yang pertama, yang kedua itu namanya adalah menstrual atau kita sebut juga sebagai uterine atau uterus phase. Nah, fasenya tuh apa sih maksudnya?
Kalau yang pertama, fase ovaria, jadi dia itu tuh mau buat ini supaya dia bisa sampai keluar ovum gitu. Jadi nanti dia beneran dari oh ya ini nanti yang folikel primordial terus jadi primer sampai nanti pokoknya jadi corpus bisa jadi ini Graafian folikel terus nanti bisa sampai corpus luteum terus kalau udah nggak kepake corpus albicans. Nah, itu fase yang pertama nih kita sebut sebagai ovarian phase. Nah, fase yang kedua itu adalah fase menstrual phase. Nih, kita pindah ke sini gambarnya. Nah, fase menstrual phase itu ngapain sih, Kak? Jadi intinya dia itu nyiapin supaya kalau nih, kan tadi udah keluar ya ovumnya di ovarian phase. Kalau sewaktu-waktu ternyata mau terjadi fertilisasi. Kalau terjadi pembuahan kan otomatis rahimnya harus kita buat oke dulu kan supaya dia bisa nempel, supaya bisa terjadi implantasi. Nah, proses dia buat dia itu uterusnya itu layak buat implantasi, itulah yang kita sebut sebagai menstrual phase. Nah, terus kalau misalnya nih, oh ternyata nggak ada yang ngefertilisasi, nggak ada sperma yang membuahi, kan otomatis meluruh. Seperti biasa ya yang kita sebut sebagai menstrual. Nah, itu tuh sih menstrual phase ada 3 fase. Fase menstruasi, fase proliferasi, sama fase sekretori. Oke, sekarang kita bahas dulu yang pertama ya. Sama kayak minggu lalu tuh guys. Jadi kan kayak misalnya sperma ya dari spermatogonium, spermatosit primer, bla 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 sampai spermatozoa. Ini juga sama dari oogonium ya. Terus juga nanti dia jadi folikel primordial, primer, terus juga sekunder. Terus sekundernya juga ada 2. Yang pertama yang early, terus late, terus nanti yang Graafian follicle lah, terus jadi corpus luteum lah. Terus kalau corpus luteumnya nggak ada progesteron, ya udah dia mati nih. Jadi corpus albicans lah yang kayak gitu-gitu. Nah, prosesnya gimana sih Kak? Prosesnya itu dia jadi pertama kan oogonium nih, dia punya oogonium ya, itu sebelum dia pubertas. Kalau udah terjadi pubertas, nanti dia bakalan terkeluar nih hormon sinyal si androgen. Si androgen ini yang bakal membantu supaya folikel primer jadi salah, supaya primordial folikel bisa jadi folikel primer. Nah, terus waktu pas minggu lalu kan juga kita udah bahas ya, ada hormon FSH, ada hormon LH, fungsinya apa? FSH itu kan follicle stimulating hormone, sesuai namanya ya, ngestimulasi folikel. Jadi si FSH ini nanti yang bantu si folikel-folikel ini agar kestimulasi dari folikel primordial terus sampai ke corpus luteum. Nah, tugasnya FSH. Tapi FSH tuh nggak kerja sendirian, dia dibantuin sama LH. Kalau si LH ini fungsinya lebih kayak yang ini yang nge-trigger supaya jadi ovulasi. Jadi pas di sini nih, pas di Gravian follicle twing gitu ya. Dia jadi ovum, terjadi ovulasi, ditangkap nih sama fimbre dari tuba fallopi. Maaf ya, ini maksudnya ini uterus nih guys. Terus ini tuba fallopinya, nih fimbrenya ditangkap. Nah, ini proses ovulasi. Ini di-triggernya lebih sama si LH-nya, oke? Nah, terus siapa yang bantuin? Tadi udah aku bilang ya, si FSH sama LH. Nah, FSH sama LH yang buat siapa? Balik lagi ke minggu lalu, FSH sama LH dibuat sama si hipofisis anterior ya, terada dibahas juga di slides. Nah, yang merintahin siapa? Kan harus punya perintah tuh si GNRH. GNRH letaknya di mana? Di hipotalamus. Oke, ya udahlah ya, udah punya FSH, LH dan segala macam dia bisa berkembang biak. Nah, fase yang pertama itu kita sebut sebagai fase folikuler. Jadi semua dari folikel primordial sampai Graafian folikel ini kita sebut sebagai fase folikuler. Dia itu biasanya 14 hari, 1 sampai 14 hari ya. Nah, nanti ketika proses itu dia bakal ngeluarin estrogen nih guys. Terus estrogennya ini nanti ada 2 peristiwa yang terjadi di sini. Yang pertama waktu pas mid folikuler itu kan tengah-tengah folikuler, padahal tadi kan folikuler 14 hari ya. Jadi ini kira-kira waktu pas hari ke-7, warnanya sama. Hari ke-7, yang ini late kan akhir. Jadi waktu pas di hari ke-14. Apa sih yang terjadi? Nah, yang terjadi gini. Waktu pas hari ke-7, gini, bentar, sorry. Waktu pas dia proses pembentukan dari primordial follicle ke follicle primer, kan dia ngeluarin estrogen nih, guys. Nah, waktu pas di hari ke-7, di mid follicle tadi, estrogennya tuh udah banyak pol. Banyak banget nih, banyak banget. Padahal kan yang ngasilin estrogen gak cuma ini doang kan, gak cuma follicle primordial ke primer, primer ke sekunder aja ngeluarin estrogen lagi nih. Sekunder ke oosit, salah, ke Graafian follicle kan juga ngeluarin estrogen nih. Jadi kan intinya estrogennya kepenuhan. Ya udah, kasih tahulah ke otak nih waktu pas mid folikuler, woi otak estrogennya kebanyakan. Nah, caranya biar berhenti gimana? Ada negatif feedback. Negatif feedbacknya berarti dia itu bakal ngehambat si ini,
si hipotalamus. Dia ngasih tahu, woi hipotalamus nggak usah ngeluarin GNRH lagi. Kan nanti kalau GNRH-nya keluar, FSH LH keluar, nanti bakal membantu ini, folikelnya proses. Kalau folikel prosesnya, kalau folikelnya terproses kan bakal keluar lagi estrogennya. Kan nggak mau ya. Ya udah nih, kita berhenti dari akar permasalahannya. Udah ya, hipotalamus nggak usah ngasih GNRH lagi gitu. Dan dikasih juga, dia jadi nggak cuma ke hipotalamus, dia juga ngasih perintah ke hipofisis anteriornya. Woi, hipofisis anterior, udah ya, nggak usah ngasih FSH-LH lagi. Jadi ada dua blockage, guys. Dikasih ke hipotalamus, sama dikasih ke hipofisis. Oke, ya udahlah ya. Estrogennya bisa terkontrol nih. Nah, padahal kan tadi prosesnya 14 hari tuh, dari si primordial follicle sampai ke Gravian follicle. Nah, padahal tadi di hari ketujuh, pas puncak-puncaknya, kan udah kita kasih negatif feedback ya. Otomatis hari ke-8 sampai 14 kan estrogennya nurun nih. Nah, karena estrogennya nurun, di late folikuler, di hari ke-14 tadi, dia ngasih tahu, kita kehabisan nih estrogennya, yuk kita buat estrogen lagi, gitu. Nah, caranya gimana? Dia kasihlah sinyal ke si ini nih, yang warna, kelihatan nggak nih? Dia ngasih ke si hipofisis anteriornya, yuk kita buat lagi yuk FSH LH gitu. Nah, karena dibuat FSH LH lagi ya udah ya, jadinya nanti dia bisa berkembang biak lagi nih, berkembang biak bisa keluar lagi nih si estrogennya. Nah, tapi sebenarnya yang lebih berperan itu lebih ke LH, guys. LH kan tadi aku bilang ya, dia mau bantu ovulasi. Karena dia mau bantu ovulasi, kan dia punya periode nih, 14 hari, dan kita mau pindah ke fase ovulatori, fase kedua. Jadi, tadi kan aku bilang ya, si FSH, hormon si follicular stimulating, itu yang buat dia dari follicle primordial sampai Gravian follicle, ini kan harus kita berhentiin dulu gitu. Karena kita nggak mau terus-terusan di follicular phase, kita mau pindah nih ke ovulatory phase. Berarti kita harus berhentiin dulu FSH-nya. Cara berhentiin FSH-nya gimana, Kak? Caranya gini, si Gravian follicle itu ternyata dia ngeluarin hormon, hormonnya si inhibin B ini tadi. Ya, si inhibin B ini nanti dia ngasih perintah ke hipotalamus anterior untuk yuk stop FSH-nya dulu karena aku mau pindah fase nih. Aku cuma butuh LH gitu. Karena udah di stop untuk sementara, sekarang yang punya banyak LH, tadi kan LH udah dibilang ya fungsinya buat bantu ovulasi ya. Udah deh, bisalah dia ovulasi nih, ditangkap di fimbre. Nah, terus kalau udah tinggal ke fase, oh, nah tadi karena banyak banget LH-nya, makanya ini ada kata kunci dan biasanya sering ditanyain. Di fase ovulatory ini ada yang namanya LH search ya. Jadi peningkatan LH banyak banget supaya nanti pas ovulasi keluar banyak tuh ovumnya. Ya, diingat-ingat ya, LH search. Terus, sekarang kita pindah fase terakhir, fase luteal. Fase luteal itu ibaratnya kayak udah ya, gantian nih kita mau buat si folikel-folikelnya jadi corpus luteum sesuai namanya. Nah, terus corpus luteum ini nanti bakal ngasilin progesteron. Progesteron fungsinya buat apa? Nanti kita bahas. Terus, kalau ternyata nih corpus luteumnya nggak ada namanya itu HCG. HCG itu si hormon yang itu loh. Kalau misalnya ada orang nih mau deteksi nggak hamil nggak ya? Kan kita pakai test pack. Nah, itu kan yang dideteksi si hormon HCG itu guys. Nah, kenapa tuh HCG ngapain? Jadi intinya kalau nggak terjadi fertilisasi ya di sini nggak ada fertilisasi nih. Berarti kan HCG-nya nggak ada. Kalau nggak ada HCG, apa sih yang terjadi Kak? Yang terjadi adalah dia bakal merubah si Gravian follicle jadi corpus luteum. Nah, corpus luteumnya ini bakal dirubah lagi jadi corpus albicans. Kalau corpus luteumnya diubah jadi corpus albicans yang udah nggak fungsi, berarti kan dia udah nggak bisa ngasilin progesteron nih. Kenapa? Karena kan progesteron yang ngasilin corpus luteum. Ya udah, jadinya nanti dia bakalan meluruh kayak gitu. Kok bisa meluruh? Nah, sekarang kita pindah fase ya, yang ovarian udah kelar nih. Ada pertanyaan dulu nggak sebelum kita pindah ke menstrual? Jelas nggak? Atau aku kecepatan atau kelambatan? Oke ya, oke oke. Nah, sekarang kita pindah ke menstrual. Nah, tadi aku bilang ya nggak ada HCG, terus nggak ada HCG, dia berarti bisa ngubah Gravian follicle jadi corpus luteum diubah jadi corpus albicans, berarti kita nggak punya progesteron, berarti nanti bakalan jadi mens kan, karena nggak ada yang nempelin, nggak ada implantasi. Nah, sebenarnya hubungannya si progesteron sama mens itu apa sih, Kak? Hubungannya itu gini, progesteron itu tuh hormon yang bantu arteri spiralis
sama coiled arteries, aku lupa nama anatominya apa, nanti aku cari, aku ingetin nama bahasa Inggrisnya. Jadi itu arteri yang bentuknya itu kayak kayak apa sih, per gitu. Ya mungkin spiralis ya, sama aja ya. Nah ini tuh eh, kontraksi dan relaksasi dari si arteri itu tuh diatur sama si progesteron. Nah sekarang kan progesteronnya nggak ada nih, berkurang ya. Otomatis arteri si ini tadi, spiralis sama coiled arteriesnya itu untuk kontraksi sama relaksasinya kan nggak ada yang ngatur nih. Jadi lama-lama dia tuh bakal ruptur guys. Ruptur tuh pecah. Nah, karena vasanya pecah, kan darahnya numpuk nih. Nah, darah yang numpuk ini, itu nanti yang kita sebut sebagai fase menstruasi atau shredding nih, meluruh. Darahnya keluar nih ke serviks sampai ke outer vagina. Nah, yang meluruh tuh apa sih? Yang meluruh itu tuh si endometrium yang stratum fungsionale. Kan dia ada dua stratum ya, ada dua lapisan. Yang hijau tuh yang fungsionale, terus yang biru tuh yang basalis. Sesuai namanya ya, basalis tuh ya udah yang basal, dia melekat. Jadi yang meluruh yang si fungsionale itu tadi. Gitu. Oke, sudah meluruh. Terus sekarang pindah itu 5 hari, hari ke-1 sampai hari ke-5. Sekarang kita pindah ke fase proliferasi sesuai namanya. Artinya proliferasi itu kan dia berkembang biak, dia membelah diri, membelah diri. Nah, jadi pada saat fase proliferasi ini kita dibantu sama si hormon estrogen nih. Nah, si hormon estrogen ini bantu si stratum fungsional yang tadinya meluruh itu diregenerasi. Yuk kita buat lagi yuk gitu. Tadi kan aku udah bilang di stratum fungsional itu ada si arteri spiralis, coiled arteries. Nah, itu dibantu juga regenerasi, yuk kita buat lagi yuk arterinya kayak gitu. Terus dia juga buat glandula-glandula uterina dan juga nanti dia bakal bantu produksi cervical mucus. Mukusnya buat apa, Kak? Mukusnya itu tuh biar nanti fase selanjutnya, kalau misalnya fertilisasi lagi, terus nanti spermanya bisa masuk. Nah, buat bantu melicinkannya itu pakai si cervical mucus itu tadi gitu. Udah disiapin lah. Terus sekarang pindah ke fase sekretori nih. Nah, fase sekretori ini dibantu sama si progesteron. Nah, dia juga sama sebenarnya, dia mempertebal aja. Yuk, makin kita tebalin lagi yuk. Siapa tahu ada sperma sama ovum fertilisasi bisa nemplek nih, bisa implantasi nih. Ya udah ditebelin lagi. Terus pembuluh-pembuluh darah juga makin dibuat lagi. Terus glandula uterinanya juga dibuat sekresi lagi. Terus ada yang namanya cervical plaque nih. Dia buat cervical plaque yang tebel. Apa tuh cervical plaque? Nah, kita bahas di PPT. Intinya dia tuh buat supaya kalau emang siap untuk implantasi, cervical plaque ini nanti dia kan tebel nih. Jadi dia itu kayak ngalangin supaya fetus atau bakal janinnya tuh nggak keluar, nggak brojol gitu. Jadi dia bakal tetap aja stay di si uterus itu, di endometrium. Itu fungsinya si cervical plaque gitu. Nah, terus siklusnya tadi kan 28 hari ya guys. Jadi diingat-ingat nih, siklus mens itu tuh sebenarnya ada rentangnya 21 sampai 40. Kalau normal sih 28. Kalau dia di bawah 21 atau lebih dari 40 hari, itu berarti dia udah masuk kondisi yang patologik ya. Yang udah bahaya, intinya kayak gitu. Nah, udah ya. Ini udah secara singkatnya gini nih overview-nya. Sekarang kita bahas cepet aja ya di PPT-nya. Oke. Nah, si hormon itu kan persinyalan. Persinyalannya ini tuh diatur ada yang sistem saraf bisa, atau chemical-chemical yang ada dalam darah bisa, atau bahkan diatur sama hormon lain juga bisa. Contohnya apa? Kayak tadi FSH, LH, diatur sama siapa? GNRH dulu kan. Nah, kayak gitu. Itu other hormones, control the other hormones. Ini kayak gitu. Nah, terus ini nih ada gambar nih guys, hipotalamus sama hipofisis. Ngomongin apa sih nih? Kok ada gambar? Maksudnya apa? Nih, maksudnya gini. Aku scroll dulu biar lebih gampang. Nah, oke. Jadi dia itu ada dua hal ya. Ada yang namanya hypothalamic hypophyseal portal system, ada yang traktus. Traktus hipothalamic hypophyseal. Bedanya apa? Nih, perhatiin ya. Nih biasanya sering banget keluar. Kalau dia sistem portal, dia itu tuh pakai pembuluh darah, guys. Pembuluh darah bisa lewat vena, bisa lewat arteri. Maksudnya arteri dan vena ini berperan sama-sama gitu. Nah, hipofisis apa sih yang pakai sistem porta, yang pakai pembuluh darah? Si anterior, ya, ingat ya. Berarti ini punyanya mekanismenya anterior hipofisis. Kayak gimana mekanismenya? Kita zoom. Jadi,
hipotalamus ke hipofisis itu tuh butuh penghubung guys. Jadi dia nggak cuma kayak wireless aja, dia butuh penghubung. Penghubungnya tuh si vena tadi. Maksudku pembuluh darah tadi. Bisa arteri, bisa vena. Diperhatiin ya. Yang ini sesuai namanya karena dia ada di hipofisis, dia arteri hipofisial tapi yang superior. Kenapa kok superior? Superior kan artinya atas tuh. Berarti kan pasti ada yang bawah ya, ada yang inferior. Bener. Inferiornya nanti di sini nih, dia bakalan berpengaruh di bagian yang posterior, posterior pituitari ya. Nah, tapi kalau untuk anterior kita pakainya masih yang arteri hipofisis superior. Ingat aja lokasinya gitu. Oke. Terus ngapain Kak si arteri venanya? Nah, si arterinya ini tadi kan nyambung nih sama si vena, ya. Nah, penyambungnya itu ada sistem hipofisial portal system tadi. Nah, sistemnya itu ternyata terdiri dari tiga struktur, guys. Kalau kita lihat gambarnya, ini kan bentuknya kayak anyaman ya, baik itu arteri ataupun venanya. Anyaman itu nama medisnya itu plexus. Ya, makanya ada yang primary plexus sama ada secondary plexus gitu. Gampang ya ngafalinnya. Ingat aja, oh ada nyaman, yang satu di atas, yang satu di bawah. Oke, yang satu primer, satu sekunder. Antara anyaman kan butuh jembatan nih. Jembatannya itu siapa? Arteri apa vena? Lihat aja gambarnya biru. Oke, berarti vena. Ya udah, jembatannya berarti vena porta hipofisial. Jadi kalau misalnya ditanya apa aja sih komponennya hipofisial portal system? Ini ya, oke, tadi ada anyaman tuh. Oke, berarti ada plexus. Plexus yang atas, bawah, primer, sekunder. Butuh jembatan. Jembatannya vena, hypophyseal portal veins. Gitu ya. Itu kalau si anterior. Nah, kalau misalnya si posterior gimana? Kalau posterior itu pakai traktus. Kalau kita ngomongin traktus, itu artinya nervus atau persarafan. Nah, kalau pakai saraf, berarti dia nggak pakai pembuluh darah kah, Kak? Ternyata dia tetap pakai. Nah, kalau kita zoom in ya, nih, kan dia punya sarafnya nih yang warna hijau sama warna kuning ya, hijau sama kuning. Nah, si hijau sama kuning ini jadi satu nih, jadi satu bundling, satu iketan. Itu yang kita sebut sebagai hipotalamik hipofisial traktus. Tapi ternyata sama saraf aja itu belum cukup guys buat jadi penyambung antara hipotalamus sama hipofisis posterior. Dia juga butuh ini fasal-fasal. Jadi dia tetap ada arteri dan ada vena. Nah, ada arteri hipofisial inferior ya. Makanya tadi aku bilang, ingat tuh ada letak atas, letak bawah. Karena arterinya emang ada dua. Jadi kalau kita ngomongin si posterior, kita ngomongin arteri hipofisial yang inferior. Terus ya udah ada vena hipofisial juga, terus ya udah nanti ada penyambungnya gitu. Nah, sekarang untuk hormonnya. Udah clear belum ya antara si portal sistem hipotalamik hipofisial sama traktus? Udah ngerti? Atau ada yang mau ditanyain dulu? Oke, kita lanjut sekarang ke hormonnya. Nah, si hormon anterior yang dihasilkan sama pituitari anterior itu kan banyak banget nih. Cuma kalau di bab ini kan kita ngomongin tentang reproduksi aja kan. Jadi cuma tiga nih yang bakal kita bahas sedikit. Nah, apa aja? Nih ya, ada prolaktin, ada FSH, ada LH. Tadi FSH LH udah kita singgung ya di awal. Pokoknya dia hubungannya sama tadi ada fase ovarian sama ada fase menstruasi. Pokoknya kepake lah dia. Nah, kalau si hormon prolaktin kepakainya buat apa dong? Prolaktin itu dia yang bakal ngasilin ASI nanti. Jadi nanti bakal berpengaruh kalau udah hamil ya. Kalau udah hamil terus bayinya udah lahir. Hmm. Itu nanti baru kepake nih si prolaktinnya. Terus kalau misalnya si posterior, hormonnya apa Kak? Ada dua, ADH sama oksitosin. Tapi balik lagi, yang kita bahas cuma oksitosin. Si oksitosin ini ingat aja guys, pokoknya dia itu yang buat kontraksi, kukira penghapus. Maaf. Dia itu yang buat kontraksi muskulus. Oke. Nah, dia nanti kontraksinya itu bisa di uterusnya, ya, bisa juga di glandula mamenya. Nah, bedanya kan berarti gini, kalau glandula mame berarti ada dua ya, ada oksitosin dan tadi ada prolaktin. This one. Terus bedanya apa dong? Bedanya, ntar kita bahas di bawah mana ya? Mm-mm. Bedanya, bablas, bentar. Oke, bedanya kalau prolaktin itu tuh dia si pabrik. P, prolaktin, P, pabrik. Nah, gitu ya ingetnya. Jadi dia itu tuh yang bakal
sekresi yang bakal ngeluarin si asinya itu tadi. Tapi jadi gini kan si mame payudara itu kan punya glandula nih. Glandula tuh kan ya si tempat supaya bisa keluar si pabriknya. Terus nanti ada ductus-ductus kan, ductus tuh pipanya. Nah, si prolaktin ini, si P, si pabrik dia bakal buat si asinya nih. Dia bakal buat, ayo glandula yuk kita keluarin keluarin asi gitu. Terus nanti kalau udah dikumpulin lah di ductus. Tapi itu dia belum keluar, belum bisa keluar moncrot gitu loh, belum bisa diterima sama si bayi. Nah, caranya supaya bisa diterima sama bayi gimana? Si muskulusnya, ototnya itu tuh harus dikontraksiin nih biar bisa keluar. Nah, yang bantunya itu tuh si oksitosin, ya si milk ejection yang bikin moncrot keluar gitu. Jadi biasanya sering di soal nih guys, bedanya nanti fungsinya prolaktin sama oksitosin dalam ASI apa? Kalau prolaktin berarti pabriknya ya, dia buat ya udahlah dia yang nge-produce, dia yang buat si mammary glandulanya itu ditumbuhin dulu nih biar bisa buat susu disiapin. Tapi kalau biar susunya keluar atau milk ejectionnya berarti si oksitosin. Karena apa? Karena oksitosin tadi kan aku udah bilang ya pokoknya dia kerjanya bikin kontraksi otot aja gitu. Itu diingat-ingat. Nah, sekarang kita membahas tentang ini GNRH udah lah ya. Eh, ini mungkin sekilas aja. Jadi, ini kan ada tulisan nih, feedback masih sensitif ya, operative and sensitive. Kalau yang ini decreasing in sensitivity. Maksudnya apa sih, Kak? Jadi gini, kalau sebelum pubertas, si ininya, hipotalamus dan hipofisisnya itu masih sensitif banget. Artinya, FSH sama LH dikit aja tuh udah kedeteksi, waduh udah banyak nih, yuk kita stop gitu. Makanya sebelum pubertas, FSH sama LH kita itu dikit. Tapi kalau udah mulai pubertas, FSH sama LH-nya itu jadi banyak banget. Makanya tadi ya, yang proses tadi itu, yang fase ovarian phase, bisa jadi korpus banyak banget. Nah, itu tuh karena FSH sama LH-nya itu udah banyak. Kok bisa FSH LH-nya jadi banyak? Perubahannya di apa? Di sini nih, feedbacknya itu tuh udah nggak sensitif. Dia udah kayak kalau misalnya pas prepubertas tuh dianggap udah banyak, waktu pas di inisiasi pubertas karena feedbacknya sensitivitasnya itu nurun, jadi dia nggak bisa detect gitu. Karena dia bisa detect, jadi kayak oh yaudah yuk yuk kita keluarin lagi aja FSH LH-nya nggak apa-apa kayak gitu. Makanya waktu pubertas FSH LH-nya banyak ya, terus nanti FSH-nya juga kepake nih FSH supaya nanti dia eh, membantu pembentukan folikel, terus kalau LH juga supaya dia bisa jadi ovulasi ya, release from the follicle supaya bisa sampai ke ovarium. Ini sama persis plek kayak yang aku gambar, nanti dibaca. Ini juga sama persis. Nah, ini juga kayak, oh ada hormon estrogen, progesteron, testosteron, fungsinya apa ya? Ntar ini juga dibaca, soalnya memang hafalan, tapi logikanya udah paham ya yang kayak aku jelasin tadi. Terus juga ini tadi kita oksitosin prolaktin juga udah sama, ini udah. Nah, ternyata si oksitosin ini, nah tadi fungsinya buat ngeluarin susu ya, atau milk ejection. Dia itu tuh belum bisa teraktivasi guys si oksitosinnya. Dia tuh baru bisa teraktivasi kalau ada proses yang namanya ini sucking triggers. Sucking triggers itu jadi si bayinya itu tuh harus netek gitu. Kenapa dia harus netek? Karena ketika dia netek nanti kan di apa namanya di areola itu tuh banyak banget nervus ya, kan dia sensitif nih. Nah, karena ada si sucking triggers tadi, itu tuh nanti saraf-saraf sensorisnya itu tuh bakal ngedetect, oh ada yang ngenyot nih. Nah, karena dia ngedetect nih si saraf sensorisnya, dia bilang ke otak, otak keluarin yuk oksitosin gitu. Ya udah, karena dia merintahin keluar oksitosin tadi ya ke posterior, oksitosinnya keluar. Nah, karena oksitosinnya keluar, jadi susunya bisa, asinya bisa keluar ya, kan dia milk ejection kayak gitu. Intinya gambar itu ini. Nah, terus si oksitosin ini juga karena tadi dia kan buat kontraksi nih, dia juga nanti bakal ngebantu supaya pas kelahiran ya itu tuh juga makin turun nih. Oksitosin stimulates uterine contractions karena karena uterusnya dibuat kontraksi jadi kan kedorong tuh bayinya ke bawah, makanya nanti dia bisa keluar gitu. Sekarang kita bahas hormon plasenta ya. Sebelum itu udah jelas, bisa kita lanjut. Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, lanjut ya. Nah, udah jam berapa nih? Oke, bisa yuk, bisa yuk. Oke, jangan telat buka puasa. Nah, kalau hormon plasenta tuh ada empat guys. HCG, progesteron, estrogen, HPL, relaksin. Oke, dia ngapain ya?
Nah, bablas. Gambar ini dulu. Jadi intinya, cikal bakal fetus itu, janin itu kan dia namanya itu si blastosit nih. Blastosit. Nah, blastosit ini itu tuh bakal muncul 6 hari atau ya ada yang bilang 7 hari atau seminggu setelah konsepsi ya. Jadi ketika dia tuh melakukan hubungan seksual, koitus, lalalala, muncullah dia si blastosit itu 7 hari. Nah, terus si blastosit tadi itu bakal jadi sinsitio trophoblast. Diingat, sinsitio trophoblast ini yang fungsinya ngeluarin hormon plasenta, oke? Sinsitionya ya, ingat sinsitionya. Nah, sinsitio trophoblast itu ngeluarin 4 hormon tadi. Pertama si HCG. HCG itu tadi yang aku bilang kalau orang tes pack yang kedeteksi pertama kali buat hamil tuh HCG. Kenapa? Karena HCG itu keluarnya emang soon after implantation, bener-bener sesegera mungkin. Jadi dia bisa jadi penanda, oh nih anak hamil nih gitu. Oke. Terus ada juga HPL. HPL itu nanti yang bantu supaya glandula maminya itu bisa ini apa namanya? Ngeluarin susu kayak gitu. Jadi kalau tentang ASI ada HPL tadi ya, dia yang bantu dari zaman baru muncul bayi dalam perut. Terus nanti ada oksitosin juga. Mm-mm. Terus sama nanti ada prolaktin gitu. Nah, terus juga ada relaksin sesuai namanya, relax. Relax itu maksudnya apa sih? Jadi dia tuh nanti bakal yang bantu supaya otot-otot ya kayak misalnya ini simfisis pubis, yuk relax yuk gitu. Biar bayinya gampang keluar. Terus dia juga buat dilatasi serviks. Dilatasi serviks tuh dilebarin serviksnya supaya dia gampang keluar. Jadi kalau nanti ada pertanyaan supaya bayi itu gampang keluar, berarti ada hormon apa aja tuh yang bantu? Si relaksin ya, dia buat dilatasi serviks, serviksnya dilebarin, terus juga simfisis pubisnya dirileksin biar gampang keluar. Plus tadi ada yang si oksitosin yang aku bilang, oh ini si hormon yang bikin kontraksi. Uterusnya juga dikontraksi biar dia neken neken neken. Jadi ininya keteken, pintunya dilebarin, keluar deh gitu ya. Jadi ada 2 hormon, relaksin sama oksitosin. Dan hormon yang terakhir adalah progesteron sama estrogen. Tadi di gambar yang aku buat juga udah kita bahas ya, progesteron estrogen ini intinya dia bantu, yuk kita buat tebel yuk endometriumnya, biar dia lebih aman lagi kalau mau ya terjadi implantasi. Nah ya, terus ini ya plasenta. Plasenta tuh kayak penghubung itu loh guys, antara si ibu, sirkulasi ibu dan sirkulasi bayinya. Nah, ini tadi juga udah sama, progesteron dan estrogen, dia bantu buat implantasi, dibuat ditebel-tebelin, dan estrogen ini juga selain bantu nebelin, dia tuh bantu pas parturisi. Parturisi itu apa sih? Parturisi itu lahiran. Karena dia bantuin lahiran, jadi estrogen ini tuh munculnya lebih akhir, di trimester-trimester akhir, dibandingin sama progesteron. Kalau progesteron, karena dia fungsinya buat tadi nebelin dinding, otomatis kan dia dari awal trimester udah muncul ya. Nah, kalau orang hamil kan 9 bulan tuh, guys. Nah, 9 bulan itu kita bagi jadi trimester. Kita bagi 3. Trimester pertama itu 1 sampai 3 bulan, trimester 2 4 sampai 6 bulan, trimester 3 7 sampai 9 bulan, kayak gitu. Jadi kalau misalnya progesteron itu udah dari awal, tapi kalau misalnya estrogen tuh baru di akhir-akhir gitu. Ntar ada kok ringkasannya di belakang. Nah, terus ini ngomongin apa sih, Kak? Ini ngomongin progesteron estrogen nih. Maksud gambarnya apa? Yang kotak di sebelah kiri ini itu sirkulasinya ibu ya. Yang kotak sebelah kanan ini sirkulasinya bayi. Kuncinya tuh sebenarnya dia mau ngomong ini guys. Kalau progesteron itu kan tadi dihasilin sama sinsitio trophoblast ya. Dua-duanya dari sinsitio trophoblast. Tapi progesteron itu awalnya dari kolesterol. Jadi dia nggak ujuk-ujuk progesteron. Dia kolesterol dulu, terus adalah enzim-enzim yang ribet banget. Tenang aja, nggak pernah ditanyain namanya. Tentuin aja. Nah, dari kolesterol ini bisa langsung jadi progesteron, terus langsunglah dia berperan di kompartemen ibu. Nah, kalau estrogen, nih E3, E2, E1 ini kan bentuk-bentuk estrogen nih. Ternyata dia nggak bisa langsung kolesterol jadi progesteron ini nggak bisa. Dia butuh bantuan si bayi. Makanya kita pindah ke kompartemen sebelah kanan. Ini ada tulisannya ya. Korteks adrenal dari zona fetal. Nah, ngapain sih si korteks adrenalnya? Nah, ternyata kolesterolnya itu tuh diolahnya di bayi. Kalau progesteron kan diolahnya di ibu nih. Nah, estrogen itu di bayi ya. Terus nanti dia ada beberapa macam enzim ya, pregnenolon lah bla 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 sampai jadi DHEA.
Kalau udah jadi DHEA, dia pindahin ke hepar bayi. Nah, sirkulasinya ini kan ada sambungannya ke ibu nih. Jadi DHEA-nya ini pokoknya dibawalah ke kompartemen ibu. Nah, si DHEA inilah yang bisa jadi estrogen, baik itu E1, E2 ataupun E3. Jadi nanti kalau ada pertanyaannya hormon apa yang dia itu harus dibantu sama si ini, korteks adrenal bayi. Jawabannya berarti estrogen ya. Ini karena dia harus dijadiin DHEA dulu, di mana DHEA-nya itu bisanya diolahnya di bayi kayak gitu. Berarti kalau yang nggak butuh bantuan kompartemen bayi siapa? Ini ya jawabannya progesteron. Pokoknya dia simple. Kolesterol, oke, langsung jadi progesteron. Nggak perlu DHEA, bla bla bla, pindah-pindah tuh nggak perlu. Ini juga sama gambarnya, cuma lebih simpel aja, cuma dibentuk kotak-kotak gini. Terus ini juga sekresinya, tadi kan aku udah bilang ya, progesteron tuh karena dia bantu buat nebelin uterus, harus dari awal yuk kita bantunya supaya nggak gagal implantasinya. Makanya udah dari minggu-minggu awal nih, tuh. Ya, terus juga nanti kalau misalnya buat yang si estrogen, baru nanti agak nantian, dan jumlahnya lebih sedikit. Terus kan dia ada banyak ya jenisnya estrogen itu. Nah, biasanya itu yang paling banyak itu dipakai yang E2, yang estradiol. Ntar kita bahas di bawah. Nah, terus tadi ini juga kita ngomongin progesteron. Nah, progesteron itu kan bantu supaya mempertebal uterus nih biar bisa implantasi. Intinya guys, kalau udah ovulasi, progesteron tuh udah mulai naik. Ngeng. Terus yang perlu kalian ingat ada yang namanya implantation window. Implantation window itu jadi dia 7 hari nih, 7 setelah ovulasi. Apa maksudnya Kak? H+7 ovulasi, jadi si progesteronnya itu lagi tinggi banget. Nah, karena progesteronnya tinggi, berarti kan si dinding uterusnya disiapin nih buat hamil. Artinya ini period atau window paling bagus buat implantasi kayak gitu. Makanya kayak kalau orang mau hamil tuh bisa di sini nih, di window implantation. Intinya begitu. Nah, terus ternyata dia tuh nggak cuma bantu supaya uterusnya itu tebel, guys. Ternyata dia juga bantu ini nih, suppressing the maternal immunologic response to fetal antigens. Maksudnya apa sih, Kak? Ibaratnya gini, kan fetus nih mau nempel di uterus ibu, kan dia benda asing ya. Otomatis benda asing pasti coping mechanism badan ibu pertama kali itu mau nyerang karena dia benda asing. Jadi si imunologik atau sistem imun ibu maternal itu tuh mau menyerang antigen anak. Tapi kalau misalnya diserang kan nggak bakal jadi hamil dong. Nah, supaya bisa hamil, si progesteron tadi itu nge-suppress, yuk, nggak usah kayak gitu yuk, kan kita mau punya anak. Nah, itu tuh fungsinya progesteron juga, kayak gitu ya. Supaya nggak ada reaksi antibody dengan antigen, supaya bisa hamil. Ini juga sama, nanti dia tuh juga bisa menurunkan kontraktilitas, jadi dia kebalikan sama si oksitosin. Ingat ya, oksitosin kan bantu kontraktilitas nih, kan supaya bisa lahir. Lahir kan masih trimester akhir, berarti oksitosinnya masih akhir aja. Nah, kalau baru-baru kan kita nggak mau dikontraksiin dong, orang kita baru mau nempel, nggak mungkin dong kita mau keguguran. Nah, supaya nggak keguguran, berarti kan kontraksinya harus dihambat. Yang ngehambat siapa? Progesteron. Dia progesteron ini kalau perurusan tentang muskulus, otot-otot dia berkebalikan sama oksitosin. Dia kontraktilitasnya diturunin dulu biar nggak keguguran. Ibaratnya biar kayak bayinya tuh nggak brojol gitu. Terus dia juga buat ini mucus plug formation. Fungsinya buat apa tadi? Dia itu kayak tebel gitu kan. Terus dia itu tuh ada di OUE-nya, di ostium uterus externa yang fungsinya kayak barrier gitu loh guys. Ini kayak satpam-satpam supaya nggak keluar bayinya kayak gitu. Terus eh, sekarang si estrogen ya, tadi kan estrogen itu baru keluar pas udah mau mendekati kelahiran. Ada 3, inget aja si estriol, udah gitu aja intinya. Ini kan yang di bold sama dokternya juga cuma si estradiol. Nah, terus estrogen ini bantu buat parturisi. Parturisi itu brojolnya ya. Jadi dia eh, dengan cara gimana sih dia bikin ngasilin protein-protein kontraktil supaya tadi dia jadi bantuin oksitosin. Oksitosin nggak kerja sendiri guys. Dia juga bantu yuk yuk keluarin protein yuk supaya bisa kontraksi. Itu sih estrogen. Kayak gitu. Terus juga tadi kan aku bilang ya oksitosin yang bikin kontraksi. Nah, si reseptornya oksitosin itu tuh yang naikin juga si ini, si estrogen. Jadi mereka kerjasama kayak gitu. Terus jangan lupa nih dia bikin stimulasi uterine growth ya supaya yuk susunya disiapin ASINya biar nanti bayinya bisa minum. Nah, jadi ini hubungan antara HCG, progesteron sama estrogen ya. HCG kan tadi udah
Tuh, aku bilang munculnya pokoknya as soon as possible pas fertilisasi. Jadi dia tingginya tuh pas trimester-trimester awal, first 3 months, ketutupan. First 3 months atau trimester 1. Nanti kalau udah dia turun, ya. Nanti yang meningkat gantian, progesteron sama estrogen. Di trimester 2 sama di trimester 3. Ingat ya, progesteron tapi lebih dulu, karena kita mau mempertebal dulu, ya kan? Terus nanti estrogen itu kan tadi yang bantu supaya oksitosin bisa kontraksi dan lain-lain lah intinya. Jadi dia di akhir progesteron di second trimester, trimester kedua, terus nanti si estrogen tuh lebih di trimester ketiga nih. Kalau kalian zoom in banget di trimester ketiga lebih tinggi hijaunya daripada si birunya. Terus sekarang HPL. HPL tuh intinya dia yang susu tadi tuh dia nyiapin ASI biar nanti bisa dipakai. Nah, terus kalau misalnya HPL ini, apa ya? Bentar. Oh, kalau misalnya HPL itu em, dia kan nyiapin buat susu nih guys. Jadi nanti ada laktasi amenorelaktasi. Hmm. eh, Mana ya? Nih, laktasi amenore. Jadi, nanti aja deh, sorry. Kita balik dulu aja. Pokoknya intinya ya si HPL ini kan mau buat supaya dia siap nih buat minum ASI supaya nanti bisa dipakai sama si oksitosin dan prolaktin. Nah, nanti ringkasannya ini ya kalian bacain aja nih ringkasannya nih. Jadi kalau HCG tadi ya dia yang bakal jadi marker oke terjadi implantasi terus dia fungsinya dia tuh jagain corpus luteum juga. Kenapa corpus luteumnya juga harus dijagain? Kan corpus luteum itu ngeluarin FSH sama LH kan. Nah karena kita masih butuh FSH sama LH-nya jadi dia kayak yuk corpus luteum jangan mati dulu, jangan jadi corpus albicans. Nah yang ngekontrol supaya nggak mati itu si HCG-nya. Nah dapat satu. Relaksin tadi kan buat relax ya, si fisis pubisnya dibuat relax, cervixnya dilebarin, oke. Terus juga HCS, HCS itu nama lainnya HPL. Eh, salah kok HPL. PRL, prolaktin. Dia nyiapin susu. Jadi dia bikin glandula memorinya di yuk, disiapin yuk, dan segala macamnya. Terus baru sih CRH. Nah, dari tadi kita nggak ada ngomongin CRH. CRH apa tuh, Kak? CRH itu tuh dia yang bakal menentukan waktu lahiran. Maksudnya gimana sih? Dia nentuin waktu lahiran dengan cara dia itu menginduksi atau ngasih sinyal, keluarin kortisol yuk, gitu. Kalau kalian sering dengar kortisol itu kan hormon stres. Maksudnya apa hormon stres? Gini, guys. Jadi, kalau bayi mau keluar, ya si CRH plasentalnya itu tuh bakal kasih sinyal ke glandula adrenal si bayi. Keluarin kortisol yuk. Biar apa? Biar stres. Maksudnya apa? Ya ibaratnya gini aja, bayinya udah stres nih. Aku nggak mau lagi di dalam uterus, aku mau keluar gitu. Jadi dia bakal membantu supaya yuk keluar yuk. Kayak gitu caranya. Terus dia itu juga bakal membantu persiapan dari sistem-sistem organ bayinya gitu ya. Dan juga sistem-sistem buat pas lahirannya. Nah, gitu. Sudah ya. Tadi relaksin juga udah. Nih parturisi sudah. Ini juga ya si kortisol. Nah, tadi si laktasi. Kan tadi aku udah bilang ya. Si laktasi oke lah. Oksitosin, prolaktin berperan. Tapi buat ngeluarin susunya biar bisa moncrot butuh oksitosin. Oksitosin baru bisa bekerja kalau ada saking tadi apa ya namanya saking ya harus dikenyot dulu intinya karena dikenyot dia ngasih tahu ke otak ya tadi kan udah kita bahas tuh. Nah ternyata ketika si ibu menyusui tadi kan berarti oksitosinnya naik nih banyak, dia itu berbanding terbalik sama FSH dan LH guys. Ketika oksitosinnya banyak FSH dan LH-nya turun. Padahal dari FSH dan LH kan berperan yang buat korpus yang buat folikel primordial sampai korpus ya pokoknya yang panjang tadi terus sampai bisa ovulasi kan berperan tuh. Nah, karena FSH dan LH-nya dia turun, benar aku tulis. Karena dia turun, ketika oksitosinnya naik, otomatis ibu tuh nggak bisa ovulasi. Nah, jadi kalau dia nggak bisa ovulasi, dia kan nggak bisa mens, dia infertil, dia tuh nggak subur. Makanya ketika selama dia menyusui, itu kan ada yang namanya ASI eksklusif ya. ASI eksklusif tuh ketika bayi pokoknya ASI, 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 nggak boleh dikasih yang lain. ASI eksklusif tuh 6 bulan. Otomatis selama 6 bulan, oksitosinnya kan banyak banget. Konsekuensinya FSH-LH-nya turun banget.
tadi aku bilang apa? Dia nggak bisa ovulasi. Kalau nggak bisa ovulasi berarti ibunya periode infertil ya atau nggak subur. Nah, periode 6 bulan ini kita pakai sebagai metode KB, keluarga bencana, keluarga astaga, keluarga bencana, keluarga berencana. Nah, jadi kan keluarga keluarga berencana itu kan macam-macam tuh ya, kayak ada IUD atau spiral, implan lah, kondom lah, itu kan KB. Nah, itu kan pakai alat ya. Yang nggak pakai alat, yang alami ya ini si amenore laktasional. Nah, tapi syaratnya bayinya harus netek 6 bulan full. Kalau misalnya ada yang bolong-bolong kan kita nggak bisa jamin dong, ada oksitosin rendah. Siapa tahu ntar FSH-LH-nya tinggi, ibunya bisa hamil juga ya kan. Makanya kalau aman sih ya tetap pakai kondom kalau mau berhubungan 6 bulan setelah melahirkan. Tapi kalau misalnya bisa jamin, oh nggak apa-apa kok bakalan nyusu, ASI eksklusif, bakalan keluar terus ASINya, keluar terus oksitosinnya, ya udah kalau mau berhubungan nggak perlu pakai kondom karena secara alam terjadi laktasional amenore ya, dia terjadi infertilitas 6 bulan. Begitu. Ini untuk ringkasannya. Jadi first trimester HCG dulu naik, lama-lama turun. Terus juga nanti progesteron estrogen pelan-pelan pelan-pelan, terus juga nanti relaksin naik 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 pelan-pelan gitu. Selesai. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau aman? Aman? Oke. Masih aman, Kak. Oke. Bentar lagi. Oke. Bisa bisa. Habis ini kita yang si Anat. Kalian udah praktikum Anat? Udah, Kak. Udah. Oke. Karena udah kita cepet aja ya. Ngulang aja. Nah, kita ngomongin si praktikum anak. Nih, Dokter Arfi ya, kalau nggak salah ya. Nah, ada komiknya yang pasti di belakang. Kalau sama anime. Nah, intinya ngomongin apa sih? Intinya gini. Pelvis. Oke. Pelvis. Nah, pelvis ini kan nanti ada dua komponen ya. Nanti dia ada tulangnya lah, ada ligamen ataupun ototnya. Nah, intinya kita tuh mau ngomong pelvis tuh ada yang namanya linea transversalis nih, yang garis ini. Ya, linea transversalis ini yang bagi jadi pelvis mayor yang warna hijau muda sama pelvis kebalik. Bener yang pelvis minor. Aduh, maaf. Nah, si pelvis mayor ini yang kita sebut sebagai pelvis palsu. Jadi kalau ditanyain di soal pelvis palsu itu yang mana? Yang pelvis mayor apa minor? Yang pelvis mayor ya. Karena kan dia letaknya di atas. Kenapa palsu? Cara ngingetnya gini aja. Karena dia di atas, dia kan lebih di kompartemen perut, di abdomen nih. Karena dia di kompartemen abdomen, jadi kan organ-organ yang di situ juga organ abdomen kan, bukan organ-organ yang di dalam pelvis. Makanya kita bilang palsu gitu. Nah, sekarang ada tulang. Tulangnya ada banyak ya. Sakrum lah, terus juga ada kokse. Nah, koksenya juga ada 3 kan. Ada ilium, isium, sama pubis. Ada gambarnya nggak ya? Bentar, coba kayak aku pakai gambar yang lebih oke. Mm, 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 mm. Oh, belum ganti ya. Oke, udah ganti? Sip. Nih ya. Astaga. Nih kan jadi dia ada yang sakrum ya, terus juga ada sakrum, terus juga ini tadi ada ileum, isium, sama ada pubisnya. Nah, itu tulangnya. Terus sekarang aku tidak mau balik. Tet, tet, tet. Salah. Oke. Apakah ada muncul? Oke. Nah ya, ininya gitu. Terus ada ligamennya tuh guys. Ada ligamen sakroiliaka juga. Sesuai namanya lah ya, gampang ya. Antara sakrum sama si iliaka. Nih, si sakroiliaka nih, sakroiliaka join ya nih antara sakrum sama iliaka. Dah. Nah, intinya si tulang ini kan perlu ada yang nyambungin tuh. Nah, ini tuh namanya si artikulasio. Tadi kan kita udah nyebut ya, oh si artikulasio sakroiliaka antara ada sakrum sama iliaka. Dia itu tuh kuat banget dan dia itu tuh fungsinya tuh sebagai penyangga berat badan ya. Jadi dia itu artikulasio paling kuat. Itu adalah artikulasio sakroiliaka. Oke. Terus, artikulasio sakroiliaka itu tuh bakal lanjut nih ke ligamen sakrotuberosum sama ligamen sakrospinosum. Mana ya gambarnya? Hmm, oke, nggak ada. Eh, 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 Mana ya? Ini nih. Pasti udah ditanyain kayak waktu anak.
nih ligamennya ya, ada yang spinosum sama sacrospinosum sama sacrotuberosum. Nah, sekarang aku mau jelasin tentang sudut inklinasi. Sudut inklinasi itu apa sih? Jadi, sudut inklinasi itu tuh kan di antara simfisis pubis sama sias itu kan lurus nih. Konsekuensinya karena dia lurus, dia tulang-tulangnya itu jadi miring, guys. Miringnya itu 55 derajat nih. Biar apa sih intinya? Biar yang menyangga organ dalamnya itu tulang. Makanya harus miring. Karena kalau misalnya dia lurus, kita bayangin ya, nanti yang menyangga itu malah lebih ke otot-ototnya. Kalau otot-ototnya yang nyangga kan nggak sekuat tulang yang menyangga kan. Nah, kalau misalnya otot yang menyangga, ibaratnya nanti organnya itu gampang brojol. Nah, brojol itu yang kita sebut sebagai prolaps. Nanti ada dibahas di bawah. Intinya gitu sih, butuh sudut inklinasi supaya kuat ya. Nih, kenapa sih harus lebih vertikal? Supaya dia itu tahan sama tekanan intraabdomen, supaya nggak gampang brojol gitu ya. Terus juga nih, kalau misalnya nanti dia lebih less vertikal gimana? Ya otomatis kan lebih gampang ditunjangnya itu sama otot nih. Otomatis nanti kan bisa langsung kena yang si organ-organnya itu, yang organ visceranya langsung kena sama salah, sama otot bener. Terus nanti kan nggak sekuat tulang tuh buat nyangganya kayak gitu ya. Terus, oke, bentuk-bentuk pelvis. Ada apa aja bentuk pelvis? Yang pertama ginekoid. Kalau ginekoid dilihat ya, ini garis anteroposterior sama dengan yang transversal. Kalau misalnya yang android lebih gede yang mana? Anteroposteriornya. Kalau antropoid lebih gede mana? Yang transversalnya. Ini juga sama ya, yang platypeloid. Oke, ini gambar ilustrasinya. Oh, ini tadi si ligamennya ya, yang aku bilang sambungannya nih ada ligamen sacrospinosa sama ligamen sacrotuberosa. Ini ditanya ya kalau nanti udah tentamen tuh biasanya juga sering ditanya nih ligamen sacrospinosa, sacrotuberosa sama biasanya yang ditanya itu juga sih ini nih foramennya, foramen yang sciatica yang mayor sama yang minor. Oke. Nah, terus sekarang tadi udah dibahas ya. Oke, pelvis mayor, minor udah kita bahas. Sekarang kita bahas pintu. Pintunya ada pintu atas, pintu bawah, pintu tengah. Garis satu itu tuh pintu atas, guys. Jadi garisnya itu antara si promontorium ke tepi atas simfisis pubis pintu satu. Kalau pintu bawah yang garis dua, batas bawah simfisis pubis sama yang si coccygeusnya. Nah, pintu tengahnya apa? Pintu tengahnya itu garis antara spina ischiadica nih, SPSP. Nah, si pintu tengah ini yang bakal jadi patokan. Besok bayinya bisa keluar nggak ya kalau lahirannya per vaginam itu dari pintu tengahnya. Kalau ternyata pintu tengahnya sempit, dia harus dioperasi sesar atau namanya SC. Nah, cara ngukur pintu tengahnya gimana? Kan susah nih kita, masa ibunya suruh ngangkang-ngangkang terus kita ngintip. Caranya kita pakailah ini si apa namanya garis-garis ini. Nah, garisnya yang pertama yang warna hitam dulu ya, ada konjugata anatomi ya, yang warna hitam berarti dia dari simfisis pubis yang superior ini ke promontorium sacrum. Nah, yang warna hijau yang diagonal dari promontorium sacrum ke simfisis pubis yang bawah. Nah, kalian pernah dengar nggak namanya vaginal touche? Vaginal touche itu bimanual ya. Jadi kita tuh masukin dua jari nih ke vagina ibunya. Nanti yang mentok kena tulangnya itulah si diagonal konjugatanya tadi ya. Nah, diagonal konjugata. Nah, kalau yang obstetrika, padahal kan kita jadi patokan buat lahiran, tapi kita kan nggak bisa nih, coba dilihat gambarnya, kan tangan nggak bisa ke sini, mentok. Nah, cara memperkirakan berapa, kita tinggal lakukan bimanual tadi, vaginal touche, kita dapat diagonal konjugata, dikurangi 1,5 senti ya. Jadi kalau misalnya si diagonal konjugata 13, oke, berarti obstetrik conjugate-nya 11,5. Intinya kayak gitu. Terus kepentingannya apa? Syaratnya supaya bayi supaya bayi keluarnya muat tuh harus lebih dari 11 senti. Ini kan masih 11,5, berarti aman ya. Kalau nanti di bawah 11 senti berarti harus disesar. Intinya seperti itu. Sudah, lalu sekarang kita ngomongin muskulus-muskulus yang jadi dindingnya. Kan muskulusnya banyak ya guys ya. Mana nih? Oh, kelewatan nih. Ada musculus levator ani dan musculus coccygeus nih. Musculus levator ani itu komponennya apa sih? Ini sering banget ditanyain. Baik itu tentamen atau pas kalian cumex besok. Ya, ingat. Ada musculus puborektal, pubokoksik, sama ileokoksik. Yang mana sih? Eh, ini puborektal ya. Nih. Ini pubokoksiknya. Yap. Habis itu yang ini si ileokoksiknya, ini coccygeusnya, terus yang terakhir ini adalah piriformis kalau nggak salah. Piriformis itu yang sampai ke femur. Ntar dibuka lagi ya anaknya.
Terus kita membahas ke ini deh, si levator ani. Tadi kan aku bilang ya, wah sering banget tuh ditanyain tentamen ataupun cumex. Nah, dia tuh dibagi jadi 3 bagian, guys. Yang perlu diingat tuh sebenarnya ini nih. Si musculus puborektal. Oh, sorry, bukan. Ini nih, dia dibagi jadi 3 regio. First regio tuh untuk si porsio iliokoksiknya, terus juga nanti yang ketiga itu adalah si puborektalnya, yang kedua adalah pubovisceral. Pubovisceral itu berarti antara pubis sama visceral. Visceral itu kan organ, jadi apapun itu yang jadi organnya. Jadi misalnya vagina, oke, berarti nanti ada musculus pubovaginal. Ketemu sama anus berarti ada pubo anus, pubo anular atau apa gitu. Nah, kayak gitu ya intinya tuh 3 porsinya tuh itu. Lalu gambarnya nanti dibaca, terus kita ngomongin apa ya? Oh ini kali ini juga sering banget ditanyain. Nih, arkus. Baik itu tentamen atau cumex lagi, kan ada yang namanya arcus tendineus fascia pelvis ya. Nih, udah dikasih panah. Nanti dia ada 2 ya laminanya. Ada yang parietal, ada yang visceral. Kalau visceral berarti nempel banget sama cervix, karena artinya visceral kan organ dalam. Kalau yang parietal berarti di sisi sini. Ada satu lagi guys, namanya arcus tendineus musculus levator ani. Yang dimana berarti dia antara si obturator sama levator ani. Berarti di mana sih fasianya? Di sini ya, di sini. Nah, fungsinya fasia tuh buat apa sih? Fasia itu kan kayak pelapis gitu, biar organnya itu nggak langsung brojol keluar. Jadi dia kayak pelindung gitu, itu fungsinya fasia. Nah, ini terus juga nanti ada fascia, ada ligamen dan segala macamnya. Terus aslinya ya, karena ada tekanan dari abdomen, kan otomatis dia ketekan. Kalau ketekan kan dia bakalan cenderung untuk robek. Tapi kok kita bisa aman-aman aja ya, nggak ada organ yang brojol keluar tuh Kak, nggak ada yang prolaps. Kenapa? Karena ada aktivitas konstan dari tonic activity. Tonic tuh dibuat kontraksi terus. Karena dibuat kontraksi terus kan jadinya fascianya nggak longgar. Karena nggak longgar ibaratnya ya udah, gue bisa nampung dong organnya kayak gitu. Terus apa lagi ya? Oh, si gambar nih. Jadi, kalau pasti udah nonton semuanya ya, si Spider-Man ini itu tuh kayak ligamen-ligamennya. Jadi dia yang bakalan menyambungkan antara semuanya. Terus si Iron Man ini si ototnya. Jadi ligamen tuh kan nggak bisa jaga sendirian nih organnya. Dia butuh otot juga dong yang bisa dorong kontraksi ke dalam gitu. Itu si Iron Man-nya. Terus ini nice to know. Jadi tuh sebenarnya organ kita tuh sangat apa ya, fragile gitu, karena misal nih kayak batuk aja, batuk yang kenceng banget itu tuh bisa meningkatkan tekanan abdomen. Terus kalau tekanan abdomennya meningkatnya bisa sampai lebih dari 150 ini, jadi gampang brojol atau yang namanya prolaps guys. Jadi perlu hati-hati, tapi untungnya tadi balik lagi ya, kita ada mekanisme kontraksi dari muskulusnya supaya fasianya gak gampang robek. Nah, terus ada perineum. Perineum udah pasti dikasih di anak lah ya. Dia daerah antara 2 paha gampangnya. Nah, kalau di cewek antara 2 paha ada apa? Ada vagina sama ada anus kayak gitu. Nah, terus nanti dia ada segitiga nih, sering banget ditanyain. Ada trigonum urogenital sama trigonum anal. Nah, terus ini juga antara trigonum yang si urogenital sama anal ada yang namanya perineal body atau corpus perineus ya nih. Terus corpus perineus itu tuh ada 9 otot yang melekat. Biasanya sering banget nih ditanyain di Cumex atau enggak di tentamen. Nanti PR ya dicari. Otot apa aja sih? 9 otot apa aja ya yang nempel di perineal body atau di corpus perineus. Nah, ini nih mau bahas gini nih, guys. Jadi kan intinya si perineum ini kan dia kenceng ya. Tapi kalau mau bayi lahiran, kadang ya perineumnya ini tuh jadi rigid. Rigid itu artinya kaku. Nah, karena dia kaku, dia jadi sobek nih. Sebenarnya itu nggak sakit, ya sakit sih guys. Cuma maksudnya karena si ibunya ini udah sibuk ngeden dan segala macam yang itu lebih sakit lagi. Jadi robek perineum tuh bagi ibu hamil tuh nggak terasa. Nah, terus ketika dia kan harusnya robek nih secara otomatis, tapi ada kasus di mana oh kok dia kaku ya. Nah, kalau kaku kita butuh robek sendiri pakai gunting. Nama prosedurnya adalah episiotomi. Besok kalau koas pas tase obsgin kita boleh loh motong si perineumnya. Aku udah pernah kayak gitu. Terus ini ntar di review ya. Ini muskulusnya juga banyak, ada pubo vaginal lah, sphincter uretra externa dan segala macamnya. Terus ini juga tadi ada level-levelnya. Level pertama itu ligamen kardinal, yang kedua itu attachment paravaginal, yang ketiga membran perineal. Intinya makin ke level 3 itu tuh dia makin superficial, makin keluar nih. Ini kan masih profunda level 1, 2, ketiga makin keluar.
Terus ini sphincter uretra itu intinya dia biar dia nggak inkontinensia. Inkontinensia tuh apa sih? Inkontinensia tuh nggak bisa nahan pipis. Jadi dia ngompol. Nah, gimana caranya supaya kita nggak ngompol? Si muskulus sphincter uretranya ini harus bisa berkontraksi. Oke? Nanti kontraksinya ini juga harus ada pengaruhnya sama tekanan VU-nya ya. Jadi kan dari VU itu vesika urinaria. Si vesika urinarianya juga jangan ngasih pressure yang terlalu tinggi gitu. Oke, ini sudah. Terus ini juga ada plexus-plexusnya. Oke, udah selesai. Ada yang mau ditanyain? Apa udah jelas? Udah mepet buka ya? Udah, Kak. Kenapa? Udah. Udah. Oke, nanti kalau misalnya ada yang bingung, bisa chat aku aja ya, Ella. Ya ada nomor aku tuh. Atau nggak chat Kak Atim juga nggak apa-apa. Oke, maaf ya guys, ini tadi agak lama dan mepet. Oke, udah selesai semuanya. Alhamdulillah, selamat berbuka ya teman-teman. Terima kasih, Kak. Selamat berbuka. Oke, Makasih, Kak. yuk, Selamat berbuka. dadah.